billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syakira Suci Adamrah, absen 25. Saya Ahya Masriha, absen 1. Saya Melka Ayunda, absen 13. Tujuan kami membuat video hari ini adalah untuk memenuhi tugas sejarah peradaban Islam mengenai keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam memiliki berbagai ciri dan tentunya kebiasaan dari masyarakat tersebut. Yang pertama, masyarakat Quraisy sendiri memiliki sistem kasta keturunan yang cukup kaku, di mana para bangsawan memiliki hak yang lebih istimewa dibandingkan masyarakat biasa. Perbudakan dan perseorangan juga marak terjadi, di mana para budak bisa diperjualbelikan dan tidak memiliki hak asasi sama sekali. Sedangkan masyarakat bangsawan menikmati kekayaan dan menjalani kehidupan yang hedonisme sehingga jauh dari moral. Lalu para perempuan juga tidak memiliki hak sosial yang sangat lemah, di mana para terjadi bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup, dan itu semua sudah menjadi hal biasa di antara lapisan masyarakat Quraisy. Meskipun terdapat banyak sekali problematik di antara keadaan sosial masyarakat Quraisy ini memiliki sistem perdagangan yang cukup baik, di mana jalur perdagangan ada di wilayah masyarakat Quraisy. Selain itu mereka juga mengandalkan perdagangan, pertanian atau peternakan, dan termasuk ke dalam wilayah yang cukup baik dalam sistem perdagangan. Nah, selain kebiasaan-kebiasaan tersebut, keadaan sosial masyarakat Quraisy juga tentu tidak lepas dari adanya keyakinan atau keagamaan yang dianut oleh masyarakat Quraisy. Nah, sejak zaman dahulu, masyarakat Quraisy ini menganut agama Hanifiyah. Hanif yang berarti benar atau lurus, di mana masyarakat Quraisy ini sudah mulai beragama Hanifiyah itu dari zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, kenapa sih di sebelum Islam itu masyarakat Quraisy akhirnya menyembah berhala? Nah, sebenarnya seiring perkembangannya zaman, masyarakat Quraisy ini mulai bergaul dengan bangsa-bangsa lain, sehingga terdapat keraguan yang akhirnya menyebabkan mereka menyembah berhala. Bangsa Arab mulai menyembah berhala ketika Ka'bah berada di kekuasaan Jurhum. Setelah itu kemudian datanglah pasukan yang pemimpinnya merupakan Amr bin Lu'ay al-Khuzai dari keturunan Khuza'ah. Mereka datang ke kota Mekah, kemudian berhasil mengalahkan Jurhum. Setelah itu mereka meletakkan patung yang sangat besar dan patung terbesar bernama Hubal. Hubal itu adalah patung yang terbuat dari batu aki yang berwarna merah. Hubal diletakkan di antara patung-patung yang lainnya seperti Alata yang letaknya di Taif, kemudian ada Uzza yang letaknya di Hejaz, kemudian ada juga Manat yang letaknya di dekat kota Madinah. Mereka menyembah berhala karena mereka ingin menjadikan berhala itu sebagai perantara untuk dia menyembah kepada Tuhan. Jadi jadi si patung itu dijadikan sebagai perantara mereka. Adapun pemujaan yang dianut oleh bangsa Arab sebelum Islam, yang pertama mereka memuja malaikat. Mereka meyakini bahwa malaikat adalah putra-putri Tuhan. Yang kedua, memuja jin, roh, dan hantu. Yang ketiga, memuja bintang-bintang, karena mereka meyakini bahwa bintang-bintang adalah dianggap mempunyai kekuasaan penuh dalam alam ini. Ya, lalu menyembah berhala. Dan adapun orang-orang Arab Quraisy itu sebelum Islam mempercayai tahayul. Di antaranya mereka mempercayai bahwa di dalam setiap perut manusia itu ada ular. Jadi ketika seorang manusia itu merasakan lapar dan
maka ular itu sedang menggigiti usus mereka. Yang kedua, mereka biasa menggunakan cincin yang terbuat dari tembaga atau besi, bertujuannya agar mereka agar mendapat kekuatan. Yang ketiga, bila mereka menginginkan hujan datang, maka mereka mengikatkan rumput kering kepada ekor kambing. Lalu ada keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Di antaranya yang pertama, masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy adalah hidupnya tidak menentu. Mereka hidup di pedalaman dan mata pencaharian mereka itu bercocok tanam dan berternak. Lalu ada Ahlul Badar, yaitu masyarakat Arab yang tinggalnya di perkotaan dan mata pencaharian mereka itu berdagang. Dan pasar mereka itu buka pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Lalu ada pasar Madinah dan Zulmajaz. Ini adalah tempat berkumpulnya para penyair yang memiliki derajat yang tinggi. Oke, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah